Kenapa? Kenapa kamu bongkar semua? Kalau ibu yang nabrak, kenapa kamu harus bongkar kayak gitu? Hah? Enggak Bu, enggak. Kamu kok jahat sekali sama ibu. Kamu udah ngebunuh adik kamu sendiri, Yunita, terus sekarang kamu masih belum puas, kamu mau masukin ibu ke sel. Begitu balasan kamu? Anak macam apa sih kamu? Sudah. Kamu jangan selalu menyalahkan Diandra. Emang dia salah kok? Dia nuduh-nuduh salah. Sejak dulu Diandra selalu ikhlas untuk dijadikan tumbal sama kamu. Acting. Bukan Diandra yang cerita sama Dimitri, tapi aku. Kamu? Iya. Kenapa? Aku yang cerita sama Dimitri. Aku gak menyesal. Karena kamu memang pantas untuk mendapatkan sebuah hukuman. Kamu sudah terlalu jahat. Dan aku justru menyesal karena selama ini aku tidak membela Diandra. Kamu suami yang nggak bertanggung jawab. Tega sekali sih kamu. Kamu udah nggak cinta lagi sama aku, Mas? Hah? Pak, apakah tuntutannya sudah ditetapkan? Pak polisi, tolong lepasin saya, Pak. Saya nggak bersalah. Ini semuanya salah paham. Ini cuma masalah keluarga, bener. Ini masalah keluarga. Biar bebasin saya, jangan tangkap saya. Ini diselesaikan secara kekeluargaan. Bisa kok, ya. Ini bukan masalah keluarga, Pak. Ini adalah kriminal murni. Dan ini bukti-buktinya, Pak. Kenapa? Kenapa kamu bongkar semua? Kalau ibu yang nabrak, kenapa kamu harus bongkar kayak gitu? Hah? Enggak, Bu. Buat apa sih? Astaga, kok aku bisa keceplosan sih tadi? Pak polisi, saya mohon jangan salah paham, salah tangkap Pak dengan ucapan saya tadi. Itu saya ngomong kayak gitu, itu karena anak saya ini Pak, anak perempuan saya Pak. Yang namanya Diandra ini, dia udah nuduh saya Pak, dia nuduh saya. Bu, silakan semua penjelasan Ibu dipaparkan di pengadilan. Sekarang Ibu silakan ikuti dan jalani proses hukuman Anda sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Enggak Pak, saya enggak salah. Wah ini? Saya enggak salah loh Pak. Tolong bawa Ibu ini ke sel. Diandra, tolong kasih Dimitri kesempatan. Kalian harus bicara berdua. Banyak hal yang harus dibicarakan dan diselesaikan. Tapi ayah, Ibu kamu itu sedang menuai karma atas kesalahan-kesalahan masa lalu yang sangat buruk. Sekarang ayah urus ibu kamu dan kamu urus suami kamu. Kalian selesaikan berdua, udah dari hati ke hati. Tapi ibu gimana? Ayah tahu hati kamu baik, bahkan terlalu baik. Tapi kamu harus berhenti terus-terusan menanggung kesalahan orang lain. Kamu dari dulu selalu begitu, sekarang tolong. Kamu pikirin diri kamu dulu. Pikirin hati kamu. Pikirin hidup kamu. Dim. Ayah titip Diandra. Iya, ya. Ya udah sekarang kalian pergi. Kalian bicarakan semuanya, selesaikan semuanya dari hati ke hati. Ayo. Tapi ayah... Apalagi yang harus kamu pikirin? Apalagi sih yang harus kamu khawatirin soal Freya? Oh,
Freya bisa tinggal di rumah ayah. Ya sekalian sama susternya. Biar Freya nggak kesepian. Wah, ide bagus tuh ya. Freya pasti kangen banget quality time sama kakeknya. Dan udah lama kan Freya nggak nginep di rumah kakeknya. Gimana, Di? Boleh kan Freya nginep di rumah ayah? Ayah nggak apa-apa. Ya udah sekarang kamu pergi, tunggu apa lagi? Biar hati ayah tenang dan kamu sekarang berhenti berlari dari diri kamu sendiri. Kita jalan dulu ya. Ya udah ya, aku jalan dulu sama Dimitri ya, Ayah. Ya. Semoga aja rumah tangga Diandra dan Dimitri selalu baik-baik saja. Jam segini? Mana sih Freya? Anak kecil loh. Jam segini tuh harusnya istirahat. Bukan keluyuran gak jelas kayak gitu. Gak diangkat. Coba El. Gak diangkat juga. Gak diangkat nih, orang-orang pada ngapain sih kerjaannya? Hah? Handphonenya dikubur apa? Mas Dim juga. Jadi bapak gak beres banget. Ngapain coba anak kecil diajak keluar sampai jam segini? Ya gue ngerti Diandra baru ajak keluar dari penjara. Tapi kan ini jam berapa? Tuh jam segini lagi. Oh gak beres nih Mas Dim jadi bapak nih. Harusnya tadi gue ikutin aja. Jupiter. Bodoh banget sih, kenapa gak gue ikutin tadi? Peter? Kamu baik-baik aja kan? Dari tadi Mama lihat kamu kayaknya gelisah banget sambil ngomel-ngomel sendiri. Sejak kapan kamu perhatian banget sama Freya? Enggak, Mama nggak boleh sampai curiga soal Freya yang sebenarnya adalah anak kandung gua. Udahlah Laras. Ngapain kamu peduli sama dia? Anak gak berguna. Emang udah menjadi kebiasaannya selalu ngelakuin hal yang gak berguna. Peduliin anak dari perempuan murahan itu. Masih berharap berusaha untuk mendapetin hati dari Diandra. Udahlah Mas, gak usah cari perkara. Cari perkara? Aku ini orang tuanya. Wajar kalau aku ngomong seperti ini. Biar dia nurut dan denger sama perkataanku. Bukan hidup semaunya dia. Udah gak pernah bikin bangga. Selalu nyusahin. Giliran dibantuin, bukannya sadar dan tahu diri, tapi malah lupa diri. Mau sampai kapan kamu jadi orang yang gak berguna seperti ini, Peter? Kamu itu udah dewasa, tapi masih bersikap seperti anak kecil. 2 orang anak, tapi gak ada yang bisa dibanggain. Akhirnya selalu aja bikin kecewa. Yang satunya, tertipu sama pesona perempuan murahan. Dan kamu lagi. Mas, udahlah, yuk kita ke kamar aja. Tunggu Laras. Kamu sama butanya karena cinta perempuan murahan itu. Sampai-sampai kamu mengkhawatirkan anak dari perempuan itu juga. Peter, daripada kamu mentingin hidup orang lain dan hal yang gak berguna, susun hidup kamu dan tata supaya lebih... Pak, udahlah. Gak usah sangkut pautin masalah Mas Dimitri sama aku. Apaan sih? Gak usah ikut campur sama hidup aku lah. Dan aku gak butuh nasihat apapun dari Papa. Kenapa sih Mas Adam sama Peter selalu aja ribut seperti ini? Setiap kali mereka papasan. Nak, udah ya. Mas, ayo kita ke kamar aja. Tunggu Laras. Anak ini harus dikasih tahu. Kamu bilang apa? Nggak butuh. Iya, nggak butuh. Lagian Papa juga bukan siapa-siapa aku kan? Iyalah. Jadi Papa nggak berhak buat ngatur-ngatur hidup aku, buat neken aku, dan Papa nggak punya hak untuk ikut campur dalam hidup aku. Astagfirullah, Peter. Kok kamu bisa ngomong kayak gitu? Kenapa sih? Akhir-akhir ini kamu jadi semakin kayak gini. Tahu semua.
Peter, tunggu! Jangan pergi, Papa belum selesai ngomong. Lihat kan Laras, belakangan ini sikap dia selalu seperti ini. Seakan aku nggak boleh ikut campur dalam hidupnya. Dia sudah tahu soal masa lalunya, asal-usul dia yang sebenarnya. Aku juga nggak ngerti, Mas. Aku nggak pernah bicara soal itu sama dia. Masa lalu Pak Jupiter. Emang Pak Jupiter teh ada masa lalu apa? Terus maksudnya teh asal usul dirinya yang sebenarnya teh apa? Aku mau menyelesaikan semuanya malam ini, Di. Aku mau nuntasin semua dendam aku. Dan aku juga mau meluruskan semua kebenaran yang kamu tutupin selama ini. Maaf ya, Di. Kalau aku terlambat untuk sadar dan tahu, selain soal surat-surat yang kamu tulis dan buku diary yang aku temuin itu. Dan sekarang aku jadi tahu kalau kamu selama ini nggak pernah berhenti mencintai aku. Bahkan kamu juga nggak pernah ngebuka hati kamu sama laki-laki lain. Dan kamu nggak pernah menikah lagi sebenarnya sama laki-laki lain juga. Lalu soal Freya. Aku tahu sebenarnya dia bukan anak kandung kamu.